Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Oke, kita kali ini ada spesi karbo ya guys, spesi karbo ataupun bit karbo series ya. Jadi di ini ada masalah gasnya nggak stabil ataupun langsamnya ya. Jadi coba kita hidupin dulu. Oke, jadi gasnya besar kecil ya, naik turun. Baliknya pun lama ya. Oke, jadi analisa kita buka dulu bagian karburator, kita bersihin dulu ya guys ya, supaya lebih sempurna, lebih gampang nanti nyetingnya ataupun permasalahannya dari mana ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung ya di channel ini, jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru. Oke, sekarang kita langsung ke pembongkaran dulu ya di bagian karburator, dan filter udara juga kita bersihin, jangan lupa. Kan sangat ini vakumnya baru kita cabut ya guys. Jadi ini juga ada masalah di bagian vakum, yang pasti ini kotor ya. Lalu lubang yang ada di skep ini harusnya arahnya menuju ke intake manifold, cuman dia sudah bergeser ke bagian apa ini ya, bagian samping sini guys. Jadi dia udah hampir di belakang karena posisi karetnya ini udah nggak rekat lagi ya, tuh langsung mangap, langsung lepas tuh. Jadi dia ini nggak masuk benar. Jadi ini salah satu permasalahan juga ya. Oke, jadi nanti ini kita setting, dan sebelumnya kita bersihin dulu ya karburator ya. Oke, untuk filter udara harusnya ganti ya guys ya, cuman yang punya motor biayanya nggak cukup, jadi kita bersihin aja ya, bersihin pakai bensin sebersihnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian vakum ya, ataupun skep dan karet vakum ya guys. Jadi salah satu faktor utama di karburator vakum ini, salah satunya untuk melancarkan skep vakum ini guys ya, supaya dia jalur mainnya lebih lancar. Oke, jadi seperti ini ya, karena dia kan nggak mengandalkan dari seling ya guys ya, karena dia dari kevakuman, jadi kita buat selancar mungkin ini. Jadi kita gunakan kompon ya, karena setidaknya kalau kompon kan bisa menghilangkan kerak-kerak yang sulit dihilangkan ya. Jadi untuk supaya lebih licin lagi, kita oleskan. Sekarang kita ke bagian karburator. Jadi di karburator juga bagian ini kita kompon ya.
komponnya dikit aja karena ini kan bahannya aluminium ya guys ya, takutnya tergerus. Oke, udah cukup. Sekarang kita setel karet vakumnya ya. Oke, untuk di bagian karet vakum yang sebelumnya kita bongkar ya guys ya. Jadi untuk di bagian karet vakum yang sebelumnya kita bongkar, jadi karet vakum ini tadinya ngambang ya, ataupun seperti ini ya guys. Nah, hanya seperti ini ya. Jadi dia nggak masuk ke dalam karena kan aslinya dia ini masuk ke dalam, jadi gampang bocor ini bagian ini, gampang ngebuka ya. Jadi ini kita masukin dulu dan harus kita sesuaikan ya guys, karena lubang ini nantinya menghadap ke intake manifold ya, yang menuju ke ruang bakar. Jadi kita ukur dulu di karbunya. Jadi kita sesuaikan dulu ya. Nah ini intake manifold. Jadi lubang itu harus mengarah ke sana ya. Dan kita lihat lubangnya ini harus seperti ini, sedangkan nok ini kan harusnya di sini posisinya ya, harus di sini nok dari karet vakum ini guys. Nah, jadi kita putar dulu ya, jadi ini kan nggak sesuai. Nah ini berada di sini, jadi kita putar dulu, kita sesuaikan dulu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, yang lubang kecil ini, yang di sini harus menghadap ke intake manifold. Kita luruskan dan noknya juga pas. Nah, baru kita masukkan karetnya ini. Jadi kalau saya pribadi pakai ini guys, puller ataupun plat tipis ya untuk masukin karet ini supaya dia nggak gantung seperti tadi. Kita lakukan seperti ini. Kita ukur lagi nok ini ya, sesuai nggak lurusnya, karena kan terjadi pergeseran. Oh jauh guys, bergeser dia. Nah, kita geser lagi ya. Sesuaikan. Oh sedikit lagi, kita geser sedikit. Hop. Oke, sudah pas. Dan nggak sampai di sini ya, untuk di bagian karet vakum ini khususnya metik-metik Honda, biasanya vakum ini bergerak ya, bergeser ya guys. Seperti tadi sangat mudah sekali bergeser, jadi gampang ini gampang berubah ya lubang ini. Makanya kita siasati dengan cara ini, kita ganjel o-ring ya, karet o-ring ataupun seal tip, ataupun untuk biasa kita pasang pipa air itu ya guys ya, isolasi putih yang untuk masang pipa air, kita masukin aja situ ya, kita ikat ya. Kita gunakan seal tip aja ya untuk mengikatnya. Sambil kita tarik ya supaya lebih mengikat lagi. Oke, jadi kenapa kita memilih menggunakan seal tip ya untuk mengikat karet vakum ini, karena kan karakter motor itu berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman motornya dicoba pakai o-ring terasa berat, langsung kita gunain aja seal tip ya, karena kan lumayan bobotnya kalau o-ring itu, takutnya untuk ngangkatnya itu dia semakin berat ya guys ya. Makanya kita pilih seal tip aja dulu, sekalian kita coba nantinya. Pokoknya teman-teman kalau mau nyeting bagian vakum sembari dicoba ya, kalau terasa berat pakai o-ring, pakai seal tip aja guys, ataupun benang juga bisa ya, karena kalau benang kan acak-acakan sih ya, kalau seal tip kan dia bisa rapi. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan karbu dulu ya, baru kita pasang
karet vakumnya. Karburator udah kita rakit ya, sekarang kita pasang vakumnya. Oke, untuk perscape kita potong ya, jadi jangan terlalu banyak kalau untuk Matic Honda ya, karena dia nantinya malah akan kosong ketika digas awalan ya. Jadi kira-kira segini aja kita potongnya ya. Oke, jadi kira-kira tingginya seperti ini guys ya, jangan terlalu pendek, karena seperti yang saya bilang tadi nantinya akan ngempos di awalan ya, ketika kita tarik gas awal jadinya nggak respon. Oke, selanjutnya kita hidupin ya. Oke, kita dengarkan gas udah stabil ya guys ya. Oke, skep udah mulai bekerja ya, bekerja normal sesuai dengan bukaan yang kita gas ya guys ya. Oke, pengerjaan di space ini udah beres ya guys ya. Jadi intinya permasalahan hanya di karburator dan skep vakum ya, ataupun karet vakum. Sebenarnya inti di penyetelan skep vakum dan karet vakumnya guys ya, karena untuk di bagian Matic Honda ini sering terjadi pergeseran di karet vakum ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya share, saya tampilkan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa praktekin ya, hitung-hitung nambah jam terbang lah. Oke, sekali lagi buat teman-teman semua ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng ya guys ya, biar bisa update terus video-video saya terbaru. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.